Halo Bapak Ibu semuanya, ketemu saya lagi dengan Dr. Roni Tamba di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Kali ini saya akan membawakan satu tema tentang bagaimana cara minum teh pada anak supaya terhindar yang namanya anemia. Ya, jadi yang namanya teh itu di negara kita merupakan minuman yang sudah familiar. Bahkan seringkali kita hampir tiap hari minum yang dinamakan teh ini. Nah, bagaimana supaya anak kita kalaupun harus minum teh itu aman, supaya terhindar yang dinamakan dengan anemia? Karena banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa minum teh saat makan itu dapat mengakibatkan anak anemia. Jadi ini topik kita kali ini. Namun seperti biasa nih, sebelum membahasnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah rajin menyimak materi-materi kami di channel Anak Sehat dan Berkualitas. Dan bagi Bapak Ibu yang mungkin saja nih baru pertama kali menyimak materi kami, jangan lupa klik subscribe-nya, like, dan boleh di-share kepada teman-teman lain, terutama yang masih memiliki anak ya. Mereka mungkin butuhkan informasi ini. Yuk kita mulai pembahasannya ya. Yang dinamakan anemia adalah kekurangan sel darah merah. Pada anak-anak itu kurang lebih di bawah 11 menurut kriteria WHO. Nah, anemia itu ada banyak jenisnya. Nah, salah satunya adalah anemia karena defisiensi atau kekurangan zat besi atau defisiensi zat besi. Nah, coba kita lihat pada gambar di mana dikatakan kadar zat besi normal. Pada anak-anak itu 50-120 mikrogram per desiliter, sedangkan pada newborn atau bayi itu 100-250 mikrogram per desiliter. Nah, sekarang pertanyaannya kira-kira dari manakah kita atau anak-anak kita itu mendapatkan zat besi ini? Sebenarnya dapatnya dari makanan. Zat besi dari makanan itu dibagi atas dua golongan atau dua kelompok, yaitu yang pertama adalah zat besi heme. Nah, zat besi heme ini ternyata merupakan sumber zat besi pada tubuh kita dari makanan nih, kurang lebih memasuk 10-40% dari total zat besi. Nah, ini dia, sebenarnya dia kecil sumbernya, kecil yang kita asup atau kita makan. Nah, dari mana saja sih sumber zat besi heme ini? Yaitu dari hewani. Misalnya ketika kita makan daging sapi, daging unggas, ikan, hati ya, hati ayam, hati sapi, atau dari makanan-makanan laut, yaitu seafood, misalnya tiram, kerang, dan lain sebagainya. Ini merupakan sumber zat besi heme. Sedangkan yang kedua adalah sumber zat besi non-heme. Sumber zat besi non-heme ini merupakan sumber dari zat besi di mana akan memasuk kurang lebih 60-90%. Jadi sebenarnya paling banyak didapatkan itu sumber dari non-heme ini ya, sumber dari zat besi non-heme ini. Dapatnya dari mana? Yaitu dari nabati. Misalnya ketika kita makan kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang polong, dan juga kacang hijau. Ada juga dari bayam, sawi, brokoli, biji-bijian, atau sereal maupun kentang dengan kulitnya ya. Jadi ini merupakan sumber zat besi non-heme. Nah, kira-kira apa perbedaan kedua sumber ini? Besi heme dan non-heme ini. Kita tahu bahwa besi heme ini lebih mudah diserap dibandingkan besi non-heme. Kira-kira kalau penyerapannya si besi heme ini 25-35%. Sedangkan besi non-heme itu hanya 10%. Jadi, kesimpulan yang pertama bahwa walaupun banyak yang kita asup dari sumber protein atau sumber makanan nabati di mana merupakan sumber zat besi non-heme, itu ternyata penyerapannya tidak sebanyak dari sumber zat besi heme tadi. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang sumber zat besi, yang paling efektif adalah sumber zat besi dari hewani.
dari produk hewani. Itu kesimpulan pertama. Kita lihat perbedaan yang kedua. Besi heme ini ternyata penyerapannya dalam tubuh tidak dipengaruhi oleh makanan. Sedangkan pada besi non-heme ini dipengaruhi oleh bahan-bahan makan lainnya. Artinya kesimpulan yang kedua, walaupun zat besi non-heme itu kita makan banyak, tapi kalau misalnya kita memakannya beserta dengan faktor-faktor penghambat penyerapan zat besi, ini merupakan penyebab maka kadar zat besi kita tidak tinggi atau tidak banyak. Nah, ini kesimpulan yang kedua. Jadi sebenarnya dari dua kesimpulan ini bisa kita katakan bahwa sumber zat besi utama kita harusnya dari hewani yang merupakan sumber zat besi heme tadi. Bagaimana dengan teh? Teh ini merupakan salah satu sumber dari bahan makanan atau minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi. Loh, kok bisa? Ternyata dalam teh ini mengandung yang namanya tanin. Jadi tanin inilah yang merupakan penghambat penyerapan zat besi. Nah, tanin ini digolongkan merupakan senyawa organik yang disebut polifenol. Nah, jadi tanin ini bukan hanya terdapat pada teh, tapi juga ditemukan dari makanan lain, misalnya kakao, ya, coklat, almond, anggur, beri, delima, dan juga rempah-rempah, misalnya vanila dan juga kayu manis. Bagaimana kalau misalnya kita mengkonsumsi yang namanya teh bersamaan dengan sumber bahan makanan zat besi non-heme tadi, misalnya bayam atau nabati-nabati lainnya? Nah, ternyata itu bisa mengurangi penyerapan zat besi kurang lebih 75-80%. Berarti semakin rendah zat besi yang diserap apabila kita mengkonsumsi yang namanya nabati tadi, sumber zat besi non-heme, jika bersamaan dengan teh. Bagaimana cara bijaknya supaya penyerapannya oleh teh ini tidak terjadi, sedangkan kita nih harus minum teh misalnya nih ya. Jadi caranya adalah berikanlah pada jam yang berbeda. Artinya ketika kita makan, setelah makan jangan langsung minum teh. Nah, pertanyaannya berapa lama, berapa jam titik amannya? Nah, kita lihat bahwa yang namanya makanan itu supaya bisa diserap tubuh, supaya bisa dicerna sempurna oleh tubuh kita, oleh pencernaan kita, itu butuh waktu 2 jam. Jadi titik amannya mengkonsumsi teh itu adalah 2 jam sebelum atau setelah makan. Jadi kalau misalnya kita mengkonsumsi teh ini, apabila kita mengkonsumsi 2 jam setelah makan atau 2 jam sebelum makan, itu merupakan titik yang aman supaya si teh tadi tidak menghambat yang namanya penyerapan zat besi dari sumber zat besi non-heme, ya. Jadi sampai di sini paham bagaimana kita cara aman untuk mengkonsumsi teh supaya tidak menghambat yang namanya penyerapan zat besi. Nah, demikian Bapak Ibu semuanya, saya sudah paparkan tentang cara aman untuk mengkonsumsi teh pada anak untuk mencegah anemia. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat bagi kita semuanya. Salam sehat, dadah!